Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Sulianti, calon guru penggerak angkatan keempat dari Kota Padang, Sumatera Barat. Baiklah, hari ini saya akan membuat tugas terkait dengan modul 1.4 TIA 10.1 tentang aksi nyata. Serba modern sekarang ini, fenomena krisis karakter yang muncul di negeri ini semakin mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari generasi muda mengikuti tren budaya luar tanpa menyaring dan mengkaji ulang terlebih dahulu. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah tersebut. Budaya positif tersebut berisi kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati secara bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat peserta didik. Pendidik memiliki peran penting di sekolah, salah satunya yaitu sebagai posisi kontrol dan sebagai manajer. Dalam menerapkan budaya positif yang ada di sekolah, kemudian pendidik juga berperan sebagai motivator dan inspirator dalam menumbuhkan budaya positif tersebut. Sehingga diharapkan peserta didik memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Dalam menciptakan budaya positif yang ada di sekolah, pendidik harus bekerja sama dengan warga yang ada di lingkungan sekolah. Baik itu kepala sekolah, rekan-rekan pendidik, peserta didik, serta melibatkan orang tua peserta didik dan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Aksi nyata yang saya lakukan yaitu membuat kesepakatan kelas yang berpihak kepada peserta didik. Selain itu, saya juga mengimbaskannya kepada rekan-rekan pendidik lainnya yang ada di lingkungan sekolah. Dengan terlebih dahulu, saya mengkomunikasikannya kepada kepala sekolah. Sebagai aktualisasi pengimbasan tersebut, dibuatlah komunitas rumpun bimbingan konseling untuk kelas binaan saya, yang tujuannya nantinya komunitas ini memudahkan saya dalam mengkomunikasikan tentang budaya positif di dalam kelas. Tujuan dari aksi nyata ini adalah mendidik peserta didik untuk melakukan kegiatan positif di sekolah, menumbuhkan sikap rasa tanggung jawab pada diri peserta didik atas pemilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas, mengembangkan inisiatif yang tinggi pada diri peserta didik untuk menumbuhkan rasa menghargai diri sendiri dan orang lain. Tolak ukur dari aksi nyata ini yaitu mematuhi tata tertib di sekolah, mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki akhlak mulia sebagai bentuk budaya positif di sekolah. Adapun rincian dari tindakan aksi nyata yang saya lakukan adalah pada minggu pertama di bulan Desember tahun 2021 meminta izin dan meminta dukungan kepada kepala sekolah terkait dengan aksi nyata yang akan saya lakukan. Pada minggu kedua mensosialisasikan kepada rekan-rekan pendidik, dan pada minggu ketiga membentuk komunitas praktisi rumpun bimbingan konseling, dan pada minggu keempat pengenalan budaya positif. Untuk kelancaran dari tindakan aksi nyata yang saya lakukan, saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan pendidik, serta peserta didik, dan dukungan dari orang tua serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kegiatan aksi nyata melalui kesepakatan kelas membuat peserta didik merasa lebih percaya diri karena mereka merasa menjadi bagian dalam pengambilan keputusan di kelasnya. Rekan guru di sekolah saya juga antusias ingin membuat kesepakatan kelas yang berpihak kepada peserta didik. Faktor pendukung keberhasilan dari aksi nyata yang saya lakukan
Dukungan dari kepala sekolah dan peserta didik, serta orang tua peserta didik, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan pada peserta didik, sehingga menjadi sebuah pembiasaan dan akhirnya menjadi budaya positif. Bukan hanya di lingkungan sekolah, akan tetapi juga di lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Adapun tantangan dari aksi nyata ini adalah karena adanya perbedaan karakteristik peserta didik yang beragam, adaptasi dari budaya lama ke budaya baru membutuhkan proses yang membutuhkan waktu serta hasil yang bertahap. Rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang. Pada semester genap tahun 2022, saya berharap pandemi ini segera usai agar dapat melaksanakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling sebagaimana biasanya. Saya ingin membuat kesepakatan kelas bersama semua peserta didik binaan saya, mengingat selama ini ada beberapa kelas binaan saya yang melaksanakan prakerin dan belum mendapatkan layanan ini.